Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mas-mas, mbak-mbak? Sehat semua ya? Insya Allah. Semoga kita diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini meskipun dengan keadaan yang seperti ini ya. Nah, kita akan mulai materi tentang bimbingan puasa di bulan Ramadan. Ya, nanti ada pengertiannya, ada rukun-rukunnya dan macam-macam, pokoknya bahas tentang puasa di bulan Ramadan. Yang pertama tentang pengertian. Apa sih pengertian dari puasa itu? Puasa yaitu menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Terbitnya fajar itu biasanya adzan subuh. Nah, gampangnya seperti itu. Tenggelamnya matahari ketika adzan maghrib itu boleh berbuka. Nah, gampangnya gitu kan ya, titenannya untuk mengingat-ingat ketika adzan subuh sampai adzan maghrib seperti itu. Kemudian syarat wajibnya puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, kuasa berpuasa atau kuat berpuasa. Islam, biasanya ada yang tanya, Bu, orang Kristen emangnya nggak boleh puasa? Ada orang Kristen yang berpuasa, tapi ya gitu, dia tidak mendapatkan pahalanya berpuasa karena dia bukan orang Islam. Di sini ada orang yang kuat berpuasa. Contohnya itu seumpama ada seorang ayah kepala keluarga, dia itu pekerjaannya berat sekali. Nah, ketika dia tidak bekerja maka dia tidak mendapatkan uang. Tapi ketika dia bekerja, dia itu tidak kalau berpuasa itu tidak kuat. Nah, itu nanti ada hukumnya sendiri. Dia mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk dia tidak berpuasa. Pokoknya kalau syaratnya ada 4, Islam, berakal sehat, balik, dan kuat berpuasa. Itu syarat wajib. Sekarang yang syarat sahnya puasa, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga suci dari haid atau nifas bagi yang perempuan. Yang terakhir dalam waktu yang diperbolehkan puasa, karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk puasa seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu haram berpuasa. Selanjutnya rukunnya puasa. Rukunnya puasa itu ada 2. Niat yang kita lakukan biasanya setelah tarawih atau ketika kita sahur. Nah, niatnya puasa, nawaitu shauma wadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala. Itu niatnya puasa. Insyaallah kalian sudah hafal semuanya ya. Yang kedua, menahan segala sesuatu dari perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Cuma 2, niat sama menahan tadi ya. Selanjutnya perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Kok ada yang disengajanya, Bu? Iya, karena ketika kalian lupa, seumpama puasa pertama kalian habis tidur terus ambil nasi makan sampai dapat 1 piring, lupa, ingat-ingat ketika kalian sudah selesai minum, ya sudah batal apa enggak, Bu, puasanya? Enggak, tetap sah. Ada lagi ketika kalian makan tinggal 1 suap. Nah, pas satu suap terakhir itu kalian ingat bahwasanya kalian puasa, maka makanan yang ada di mulut itu tadi wajib dikeluarkan. Yang di mulut tok loh ya, bukan yang ada di dalam perut. Yang ada di mulut tok dikeluarkan, kemudian kalian umur dilanjutkan berpuasa. Tapi kok makanan yang ada di dalam mulut tadi kok kalian telan ketika kalian sudah ingat, maka itu batal puasanya. Meskipun awalnya kalian lupa, tapi akhirnya kan kalian ingat, tapi masih kalian telat, maka batal, wajib diganti puasanya. Muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja contohnya sama okok-okok mulutnya sampai kalian mukok sampai muntah. Nah, itu tidak boleh, batal puasanya. Tapi kok kalian muntah karena kalian sakit, tidak disengaja, boleh berbuka boleh. Tapi kalau kalian
kok enggak Bu, saya masih tetap puasa aja, nggak apa-apa. Yang penting tidak berpengaruh buruk dengan kesehatannya kalian, gitu ya. Yang disengaja-sengaja itu tadi batal, sesuatu yang disengaja itu batal. Yang selanjutnya, yang ketiga, bersetubuh. Tidak boleh loh ya siang hari bersetubuh dengan laki-laki sama perempuan. Kalau malam hari boleh apa enggak? Boleh, karena bukan waktunya berpuasa. Yang keempat, keluar mani yang disengaja, yang laki-laki siang hari. Ayo dijaga, tidak boleh melihat video-video yang macem-macem ya. Kalau sampai kalian keluar mani, maka kalian batal puasanya. Yang kelima, haid, yang perempuan. Ketika kalian paginya belum keluar darahnya, kok siang hari keluar, maka kalian juga boleh berbuka. Nanti diganti di lain hari, di luar bulan puasa. Yang selanjutnya, gila. Otomatis orang gila itu kan orang nggak punya akal ya, berarti dia juga batal puasanya. Terus orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa, nah siapa saja itu? Yang pertama, orang yang sakit itu boleh, tapi kalau sakitnya cuma sakit flu, sakit pilek, ya nggak usah dibatalkan, eman ya, dilanjutkan saja puasanya. Sakit yang sekiranya kalau dilanjutkan puasanya itu malah membuat kritis terus sampai dia meninggal, nah itu yang tidak boleh. Yang kedua, musafir. Musafir itu orang yang bepergian jauh, bukan orang yang berpergian Surabaya ke Sidoarjo, nah itu kan dekat. Yang jauh sampai ke luar negeri atau luar kota, seumpama di Surabaya sampai ke luar Jawa, ke Kalimantan, atau kemana, ke Amerika, nah itu boleh berbuka. Yang ketiga, orang yang sedang haid, orang yang nifas itu juga tidak boleh berpuasa. Boleh berbuka tapi nanti diganti ya puasanya. Orang yang sakit, musafir, terus orang yang haid atau nifas itu nanti puasanya wajib diganti di hari lain, di bulan selain bulan Ramadan. Terus orang yang hamil atau menyusui itu juga boleh berbuka. Tapi ketika orang yang hamil, ibunya itu tadi khawatir pada dirinya sendiri atau dia khawatir pada dirinya sendiri dan anaknya, maka dia wajib mengganti saja. Tapi kalau dia khawatirnya itu kepada anaknya saja, si anaknya saja, dia ya Allah nanti kalau saya puasa anak saya gimana. Nah, kalau khawatirnya pada anaknya saja, maka dia wajib mengganti dan membayar fidyah ya. Yang kelima, lansia. Kalau lansianya itu sudah tidak bisa mengganti puasa karena sudah sepuh, sudah tidak mungkin lagi untuk besok-besok mengganti, maka dia cukup membayar fidyah saja. Orang yang pekerja berat, nah pekerjaannya itu nggak ada liburnya, nah seumpama pekerjaannya itu terus menerus dan dia tidak bisa mengganti, boleh dia mengganti dan membayar fidyah tadi ya. Itu orang-orang yang boleh diperbolehkan untuk berbuka puasa. Selain orang-orang yang saya sebutkan tadi, kalau kalian orang yang sehat, yang tidak ada mabalnya, tidak ada udurnya, maka kalian wajib puasa. Bayangkan kalau kalian orang sehat, bulan Ramadan kan puasanya serentak bareng ya, enak. Sampean puasa, teman-temannya puasa. Kalau kalian kok berbuka tapi teman-temannya kok puasa, kan kalian wajib ganti. Besok waktunya sekolah, waktunya selain hari bulan Ramadan, temennya bisa makan es, minum es, bisa makan jajan, kalian mengganti puasa sendiri, kan nggak enak puasanya sendirian ya. Enak dijalani bersama-sama. Jadi kalau tidak ada mabaratnya, tidak ada udurnya, tidak boleh berbuka, tidak boleh batal puasanya gitu ya. Semoga puasa kalian di bulan Ramadan ini diberi berkah, diberi pahala yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sampai di sini materinya. Wal a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.